Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Berjaga-jagalah sambil berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau cita-citakan, impikan di hari ini, Tuhan akan melindungi engkau, menjaga, menyertai engkau, sehingga apa yang engkau lakukan dibuatnya berhasil. Nah, di pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dengan judul Tulah, Teguran Tuhan Sebelum Penghakiman. Saya ambil kebenaran firman Tuhan yang saya terdapat di dalam Keluaran 9 ayat 14 berkata demikian. Sebab kali ini aku akan mendatangkan segala tulahku ke dalam hatimu, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata tulah, yang terlintas dalam pikiran kita adalah tulah berbentuk bencana, penderitaan, kesakitan, kematian, dan kehancuran. Banyak orang bertanya, kalau Tuhan itu kasih, mengapa ada tulah? Kalau Tuhan itu kasih, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Alkitab tidak pernah menutupi kenyataan bahwa tulah itu nyata. Namun Alkitab juga menegaskan bahwa tulah bukan kebetulan, bukan kecelakaan, dan bukan tanpa tujuan. Tulah adalah Tulah adalah bahasa Tuhan ketika manusia tidak mau mendengar firman-Nya. Tulah adalah teguran keras ketika peringatan lembut diabaikan. Tulah adalah kesempatan terakhir sebelum penghakiman. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak senang menghukum, tetapi Ia tidak bisa membiarkan dosa terus-menerus merajalela. Nah, makna tulah menurut Alkitab, dalam Alkitab tulah berarti pukulan ilahi, teguran keras dari Tuhan, hukuman yang bertujuan menyadarkan. Tulah tidak datang tanpa sebab rohani. Dan bagian yang kedua, tulah dan hati yang keras dalam kisah Fir'aun. Fir'aun melihat kuasa Tuhan, tetapi menolak taat. Dalam Keluaran 7 ayat 13. Tetapi hati Fir'aun tetap keras. Fir'aun bukan tidak tahu. Bahkan Fir'aun bukan tidak melihat mujizat. Bahkan Fir'aun mendengar firman Tuhan, tetapi menolak ketaatan. Banyak orang ke gereja, tahu firman, dengar khotbah, bahkan lihat berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak mau berubah. Setiap tulah adalah kesempatan untuk bertobat. Sebelum tulah demi tulah datang, Tuhan selalu mengutus Musa, memberi peringatan, bahkan memberi waktu. Keluaran 9 ayat 1 berkata, biarkanlah umatku pergi. Tuhan selalu memberi pilihan sebelum Ia menghukum. Tulah tidak mengubah orang yang tidak mau rendah hati. Keluaran 9 ayat 34, ia berdosa pula dan mengeraskan hatinya. Ada orang yang menangis saat sakit, berdoa saat susah, janji setia saat tertekan. Tetapi setelah bebas dari masalah, kembali ke dosa lama. Masalah bukan alat pertobatan, kerendahan hatilah kuncinya. Dan bagian yang ketiga, tulah sebagai teguran kasih Tuhan. Tuhan menegur bukan karena benci, tetapi karena Ia peduli. Ibrani 12 ayat 6 berkata, namun demi Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Bahkan Amos 4 ayat 6 pun berkata, namun demikian kamu tidak kembali kepadaku. Jadi teguran yang diabaikan akan berubah menjadi hukuman. Nah, kita masuk pada poin yang keempat. Tulah membedakan orang yang taat dan orang yang memberontak.
Keluaran 8 ayat 22 berkata, Aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Kita lihat di tanah Goshen waktu terjadi Tula tidak terjadi di sana. Karena di sana ada perlindungan Tuhan dan ada pemeliharaan firman Tuhan. Ketaatan tidak menjauhkan masalah, tetapi mendatangkan penyertaan Tuhan. Dan bagian yang kelima, Tula dalam kehidupan zaman sekarang ini. Hari ini kita melihat bencana alam datang, krisis moral yang datang menerpa, kekerasan, bahkan ketidakadilan, kerusakan keluarga. Roma 1 ayat 8 berkata, karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah. Dunia bukan semakin rusak karena Tuhan meninggalkan manusia, tetapi karena manusia meninggalkan Tuhan. Dan bagian yang keenam, Kristus menanggung tula dosa. Jadi, inilah inti Injil. Yesaya 53 ayat 5 berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Galatia 3 ayat 13 pun berkata, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Bahkan Tuhan, dosa ditanggung Yesus. Hukuman digantikan dengan kasih karunia. Penghakiman berubah menjadi pengampunan. Salib adalah bukti bahwa Tuhan lebih memilih mati bagi manusia daripada menghancurkan manusia. Ajakan bertindak dan jangan keraskan hati. Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hari-hari ini Tuhan sedang menegur kita? Apakah hari-hari ini kita mengabaikan firman-Nya? Apakah hari-hari ini kita menunda untuk bertobat? Jangan tunggu tula lebih besar. Jangan tunggu kita kehilangan kesempatan. Jangan tunggu penghakiman dulu, baru kita bertobat. Dan yang menjadi penutup saya di pagi hari ini, jangan lupa berdoa, berjaga-jagalah. 2 Tawarik 7:14 berkata, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan masih memberi waktu. Tuhan masih memberi pintu. Hari ini adalah hari keselamatan. Tuhan berkati, tetap semangat dan berjaga-jagalah sambil berdoa. Tuhan berkati. Shalom.